Shalom pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata semua. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga. Semua karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Maka buat kasih karunia-Mu kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami dan menyucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh menaikkan doa sapa kepada Bapa di surga. Haleluya. Shalom pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Allah Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayat 15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus. Berkata ia dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan beberapa benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu injak orang dan burung-burung darah makannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan mempitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-murid bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan ini. Benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tapi mereka tidak berakal, mereka percaya sebentar saja, dan datang masa pencobaan mereka murka. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan ketidaknikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang makan. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dan mengapa begitulah firman. Firman itu ada di jalan semak duri dan tanah yang berbatu, tetapi ada tanah yang subur. Dengan tanah yang subur, kita membutuhkan hati kita isi oleh firman Allah. Apa hati kita? Hati kita harus bersih. Maka Amsal 4:23, jagalah hati. Jaga hati kita, jangan sampai hati kita diisi oleh perkara-perkara yang membuat benih itu tidak tumbuh. Maka kita perlu pelihara hati kita dengan baik pagi, dan menjaga hati kita untuk menyembah kepada Tuhan. Hati kita serahkan kepada Tuhan. Biar benih firman Allah yang kita dengar boleh tertanam dalam hati kita sehingga tumbuh dengan baik. Sebagaimana firman Allah berkata pada ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi inti firman Tuhan, hati yang baik. Kalau kita jahat, firman Tuhan kita tertanam dalam hati.
Hati tanya baik, kita akan simpan. Dan satu ketika firman itu, pohon itu akan tumbuh, pasti tumbuh buah-buah yang baik, yang menyenangkan. Maka kita jaga hati kita dengan baik, sebagaimana Amsal 4 untuk menjaga hati. Sebab dari situlah timbul pemancar kehidupan yang kekal. Hati kita jaga perkara-perkara dunia, perkara-perkara najis, perkara cabul, perkara yang tidak baik, dan perkara yang suci. Ini firman ini. Tanamlah hati kita yang baik, dan satu ketika akan tinggi dan berbuah, dan satu ketika buah yang manis, sehingga Tuhan bisa menikmati manis dalam hidup kita semua. Amin. Mari sampai Tuhan kepada. Terima kasih Tuhan buat firman. Ya, benih yang baik yang boleh tertanam dalam hati kami, hati yang baik. Sucikan hati ini dari perkara-perkara najis, kotor, tamak, perkara dunia, tapi perkara yang menyenangkan Tuhan. Kembalikan besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para Wan Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari sewa takut pada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan segala. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.